Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview lagi sawit abal-abal saya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau hari itu buahnya sangat banyak sekali waktu panen puncak teman-teman ya. Pada saat puncak. Nah, ini untuk sekarang ini di masa musim trek dia bunga jantannya banyak. Nah, ini di sini ya teman-teman ya. Ini setelah bunga jantan ini dia akan keluar bunga buah ya teman-teman, buah betinanya ya teman-teman ya. Nah, dapat kita lihat di perkebunan PT yang pernah kita jalani kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kurang lebih sekali ya. Kecuali yang sawitnya kita nanam di daerah perawaan pinggir-pinggir sungai, itu masih lumayan teman-teman buahnya ya, masih lumayan ya. Kuranglah dihitungnya bunga jantan seperti ini teman-teman. Ini kalau di pegunungan seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya dulu orang sering ngomentari kita ya teman-teman, tanam sawit unggul hasilnya 32 ton per tahun. Nah, itu yang saya katakan ya, di sini saya sampaikan teman-teman ya. Kalau memang ada uang ya tanam sawit unggul. Kalau tidak punya uang tanam sawit abal-abal dulu, tidak apa-apa ya. Abal-abal kantongan ya terserah ya teman-teman ya. Atau cabutan, kantosan ya tidak apa-apa. Nah, ini dia ada sudah keluar buah baru teman-teman ya. Nih, ini di sana ya teman-teman lihat ya. Ini karena kita habis pruning buahnya kelihatan sedikit. Ini kata-kata ya bunga jantan. Teman-teman bisa lihat juga di video-video saya sebelumnya, saya jalan-jalan di PT ya teman-teman ya. Itu jaga banyak bunga jantannya untuk sawit unggul teman-teman. Kita tidak pungkiri ya teman-teman ya. Yaitu saya sering katakan, orang sering mengatakan, tonasenya tidak sampai, tidak punya data. Kita tidak perlu data teman-teman. Kita cuma perlu pengalaman saja. Karena apa? Saya untuk bertani sawit ini lebih daripada 20 tahun ya teman-teman. Kalau terhitung sampai tahun ini saya sudah 21 tahun sebagai petani sawit teman-teman ya. Mulai saya masih SD saya sudah sering ikut orang tua saya dan kakak saya, saudara saya ya teman-teman, sering ikut menanam sawit. Jadi saya tahu betul tentang perkebunan sawit ini. Makanya kalau untuk milih bibit yang bagus dan jelek saya sudah bisa teman-teman ya. Sudah mengerti. Karena apa ya? Karena sudah terbiasa teman-teman ya. Sudah itu-itu saja yang saya lihat dari kecil dan itu-itu saja usaha saya. Nah, ini dia juga ya teman-teman ya. Sebenarnya kami ini dulu asalnya adalah petani perkebunan rotan dan aren teman-teman. Nah, ada juga saya lihat di postingan-postingan orang sering membandingkan aren dengan sawit teman-teman. Nah, ada yang komentarnya 1 hektar aren bisa mengalahkan 30 hektar sawit. Itu cuma mimpi teman-teman. Karena saya sudah lama juga ikut bertani aren teman-teman ya. Bersama almarhum bapak saya ya teman-teman. Almarhum bapak saya ada 40 tahun bertani aren, tetapi kehidupannya begitu-begitu saja. Setelah pindah ke sawit baru bisa beli motor, bisa adalah punya uang teman-teman. Bukan sekedar omongan nih teman-teman, kita ngomong berdasarkan pengalaman kita ya. Ini kita dibilang pedagang batu akik lagi ya teman-teman ya. Tidak apa-apa. Walaupun pedagang batu akik, di sini kita cuma membagi pengalaman, kita tidak berdagang teman-teman ya. Ini seperti inilah sawit abal-abal teman-teman ya. Tuh. Ini kalau teman-teman lihat ya di perkebunan PT pun, tapi untuk bibit yang pernah kita lihat untuk sementara ini untuk varietas-varietas yang baru teman-teman, dari bibit unggul PPKS ya yang agak lebih bagus, karena PPKS ini sudah berpengalaman teman-teman. Karena dulu kita tahu bibit PPKS itu adalah marihat teman-teman, buah besar. Nah, inilah anak-anakannya teman-teman, abal-abalnya yang ini kayak punya saya ini. Nah, buahnya besar-besar dan rapat kalau pas musim puncak teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya, buahnya jarang tapi ada ya. Nah, memang sekarang ini musim trek ya, bukan karena kemarau, karena tahun kemarin tidak ada kemarau ya tempat saya ya. Kemarau itu termasuk tidak ada kemarau kalau 1 bulan 2 bulan saja. Biasanya kalau kita sebut musim kemarau itu teman-teman ya, itu masanya sampai 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan panas ya. Ini masih ada 1 tantan ini buah besar ini teman-teman. Gila, buset. Ini teman-teman, ini sawit abal-abal aja ini. Nah, nih, dia musim trek, tapi di atas sudah bunga jantan teman-teman. Biasa memang musim trek seperti ini. Nanti kemungkinan insya Allah nanti akan kita pupuk lagi, kita pakai perangsang buah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mantap, luar biasa juga.
Nah itu dia teman-teman. Ini sebenarnya bibit ini sudah kita seleksi memang, makanya kita tanam yang bagus-bagusnya saja, yang jantan-jantan, yang kira-kira buah landak atau yang tidak kita tanam teman-teman. Nah seperti ini penyakitnya kalau sawit abal-abal ini sering menguning, daunnya menguning karena ini kita belum pernah pakai pupuk yang mengandung garam ya teman, atau magnesium atau yodium teman-teman ya. Kita tidak pernah pakai, katanya orang kalau kita dulu kalau sudah menguning gini sering kita pakai garam ya. Garam biasanya kita campur urea. Mungkin tahun ini akan kita campur urea teman-teman. Ini baru keluar juga buahnya ya. Ini sayangnya tidak kelihatan zoom kalau masih kecil. Tapi untuk tahun ini memang, untuk tahun 2025-2026 ini kayaknya buah tidak puncak teman-teman. Tapi ada waktunya nanti, ada saatnya. Karena kemarin ya teman-teman, tahun kemarin kita mengalami puncak besar ya. Di tahun 2020, 2022 sampai 2023 teman-teman. Yang puncak, benar-benar puncaknya di 2021-2022 ya teman-teman. Saya ingat sekali itu. Ini lokasi ini ya teman-teman, lokasi tempat saya ini ya. Ini tembus sampai 25 ton teman-teman. Lokasi dengan luas 6,5 hektar. Ini kena 3 kapling ini teman-teman. 3 kapling menyambung dari sana. 3 kapling ya, berdasarkan surat ya teman-teman, berdasarkan sertifikatnya. Ini 3 kapling ya. 3 kapling bisa tembus sampai 20 ton teman-teman. Sekali 1 bulan panen bisa tembus 20 ton, 25 ton. Kemarin tuh waktu puncak-puncaknya tembus 25 ton. Mungkin yang nggak percaya ya silahkan ya teman-teman, karena mungkin teman-teman lihat video saya yang saya pas muat mungkin ya percaya. Kalau yang baru bergabung yang saya omongkan ini tidak percaya, karena 1 hektar itu saya abal-abal ya teman-teman. Pada panen puncak bisa sampai 3 ton 1 hektar pada panen puncak. Kalau pada panen trek seperti ini 1 hektar itu untuk sekarang teman-teman ya, 1 hektar itu 5 kuintal saja. Nah 5 kuintal ya teman-teman ya. Ini kapur ya. Ini kita punya, nah ini ada buah lagi nongol ini. Alhamdulillah ini teman-teman bisa lanjut. Ya coba ini ya teman-teman ya. Ini keliling mutar. Ini coba ini semua mantap teman-teman. Tapi ya begitulah namanya sawit ya. Nih kosong, nih bunga jantan. Ini bunga jantan memang dia. Nah ini kita masih punya stok pupuk ya teman-teman ya. Nih pupuk. Ini 40 karung ya teman-teman. Ini untuk luas lahan kita, ini luas lahan 6 hektar gabung, bukan punya saya semua juga ya teman-teman, punya orang tua. 4 hektar punya orang tua teman-teman ya di sini. 4 hektar punya orang tua. Buahnya seperti ini. 4 hektar punya orang tua, punya saya 2 hektar ya. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah hasilnya lumayan. Ini menghabiskan pupuk 6 hektar itu kita ngurus pupuk yaitu 90 karung 80 karung ya teman-teman. Biasanya kita pakai 85 karung ya teman-teman ya. Untuk urea Ponska ya. Kalau kita menggunakan mutiara biasanya 20 karung teman-teman ya. Karena mutiara ini lebih sedikit kita pakai untuk dosisnya. Karena pupuk itu bagus. Karena harganya juga mahal ya. Kalau untuk kapur kita pakai 90 karung ya. Setiap pohon 5 kilo ya. Nah ini masih ada bekasnya, kena baru aja ya. Nih yang kita pakai. Nah ini keras, ini kayak semen. Ini kita buahnya sangat kurang sekali. Nah itu sudah kita bandingkan dengan yang unggul, dengan yang abal-abal teman-teman. Nah itu saya katakan kurang lebih ya teman-teman ya. Kurang lebih, hasilnya kurang lebih teman-teman yang saya rasakan ya. Tapi menangnya unggul ini kalau pupuknya rutin itu biasanya buahnya tidak putus teman-teman. Ya ada lah, tapi nggak ada namanya ndak trek, itu nggak ada. Kalau si abal-abal ini masih ada putus-putusnya, dia akan ada waktu bunga jantan karena dia jenis buah besar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.